Bismillah. Baik, hari ini kita akan melanjutkan eh, membaca buku The C++ Programming Language, ya, bab 2 Tour of C++ The Basics. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membaca sedikit tentang introduction dan sebagian dari The Basics. Dan dari situ kita sudah mendapatkan beberapa eh, konsep tentang bahasa pemrograman C++. Seperti misalkan bahasa C++ ini adalah bahasa yang di-compile. Ya. Jadi dari source-nya, jadi dari kode yang kita tulis, itu akan menjadi sebuah source text yang dia harus ya, atau perlu diproses oleh compiler. Ya, agar bisa menghasilkan program yang bisa dijalankan untuk hardware spesifik. Misalkan untuk hardware-nya Mac atau untuk komputer Windows. Seperti itu. Kemudian di antara yang sudah kita baca yaitu adalah pemahaman bahwa C adalah bahasa yang dia static type. Ya. Jadi setiap type untuk setiap entitas itu harus diketahui oleh compiler. Misalkan kita membuat sebuah variabel, itu kita tentukan tipenya di awal. Ya. Kemudian ada juga minimal program. Ya. Jadi minimal program dari C++ itu ini ya, integer main. Ya. Jadi ada sebuah fungsi utama. Kemudian ada tipikal program untuk menghasilkan output. Ya. Kemudian yang sudah kita baca kemarin adalah tentang tipe variabel dan aritmatik. Jadi ada tipe data dasar di C++ itu misalkan ada boolean, ada char, ada integer, ada double. Kemudian ada juga beberapa operator aritmatika ya, misalkan penjumlahan, pengurangan perkalian, pembagian, dan modulus. Kemudian ada operator perbandingan juga. Ya, yang ini kurang lebih sama pada bahasa pemrograman lain. Ya, seperti itu. Kemudian di dalam C++ itu juga ada tipe auto ya. Ini yang mungkin ada di hanya ada di bahasa pemrograman tertentu. Ya, yang penggunaannya pun juga eh, spesifik ya. Jadi sebaiknya tidak terlalu sering digunakan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan yaitu membahas tentang konstan ya. Jadi akan kita bacakan. C++ supports two notions of immutability. First is const, meaning roughly, I promise not to change this value. This is used primarily to specify interfaces so that data can be passed to function without fear of it being modified. The compiler enforces the promise made by const. And the second is const expert expression ya maybe meaning roughly to be evaluated at compile time. This is used primarily to specify constant to allow placement of data in memory where it is unlikely to be corrupted and for performance. Ya, jadi ada dua jenis ya, semacam dua jenis kondisi untuk data yang atau nilai yang tidak berubah ya. Jadi kita menggunakan const ini, kemudian ada const expr ya, mungkin const expression ya maksudnya. Jadi ada contohnya juga, for example, kita membuat ada ini ya, function sum yang type-nya double, kemudian ada isinya itu adalah
cons vector. Ya, jadi ada beberapa contoh. Kemudian ada cons integer DMV ini equal 17 ya. Jadi DMV adalah name constant. Jadi adalah nama dari konstan. Ya, jadi ada beberapa jenis contoh ya. Jadi ada yang dia adalah konstan yang nilainya itu tidak berubah ya. Ada yang konstannya itu dievaluasi pada saat program dijalankan. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan. For a function to be useful in a constant expression, that is, in an expression that will be evaluated by the compiler, it must be defined const expression expr. For example, ya, const expr double square, ya, double x, return x multiply x. Ya, to be const expr, a function must be rather simple. Just a return statement computing a value. Const expr function can be used for non-constant argument, but when that is done, the result is not a constant expression. We allow a const expr function to be called with non-constant expression arguments in contexts that do not require constant expressions, so that we don't have to define essentially the same function twice, once for constant expressions and once for variables. In a few places, constant expressions are required by language rules. For example, array bounds, case label, and some template argument. In other cases, compile time evaluation is important for performance. Independently of performance issues, the notion of immutability of an object with an unchangeable state is an important design concern. Ya, jadi ada constant expression selain cons, ya. Kemudian ini ada beberapa catatan ya terkait constant expression ya, terutama untuk fungsi ya yang tipenya constant expression ya, seperti itu. Kemudian lanjut. Jadi pada subbab konstan ya, kita bisa lihat ada dua jenis konstan yang bisa digunakan pada bahasa C++ ya. Ini kalau kita bandingkan dengan bahasa pemrograman high level lain ya, mungkin bahasa pemrograman lain hanya mengenal konstan saja. Baik, lanjut untuk bab 2.2.4 Tests and Loops. C++ provides a conventional set of statements for expression selections and looping. For example, here is a simple function that prompts the user and returns a boolean indicating the response. Ya, jadi kodenya ada function namanya accept dengan tipe data boolean. Kemudian dia ada outputnya, cout, do you want to proceed, y or n. Jadi nanti ada char answer ya. Ada tipe data kosong ya, ada variabel kosong ya. Maksud saya variabel kosong dengan tipe data char ya. Char nama variabelnya adalah answer. Kemudian ada cin ya. Jadi ada inputan yang akan dimasukkan ke dalam variabel answer. Kemudian kode di bawahnya ada if. If answer equal equal y, maka kita return true, kemudian return false. Ini ya. To match the ini ya output operator, put to the get from is used for input. Cin is the standard input stream. The type of the right-hand operand of uh, get from determines what input is accepted, and its right-hand operand is the target of the input operation. The character at the end of the output string represents a new line. The example could be slightly improved by taking an N or no answer into account. Ya, jadi
ada cara ya di C++ untuk mendapatkan input dari user dan mengeluarkan eh, outputnya. Jadi untuk inputan itu kita gunakan cin ya. Kemudian ada operator lebih dari dua kali nih ya. Ada simbol ya lebih dari dua kali atau operator get from. Kalau yang kurang dari dua kali itu adalah operator put to ya untuk mencetak output seperti itu. Nah, ini eh, cukup menarik ya cara mencetak output dan menerima input dari user untuk bahasa C++. Ya, karena kalau kita bandingkan dengan bahasa lain, ya itu lebih jelas secara sintaks. Ya, jadi tidak menggunakan operator, tapi menggunakan sintaks. Seperti misalkan print, ya, seperti itu. Tapi di sini kita menggunakan cout dan cin. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ya, di sini the example could be slightly improved by taking an N or no answer into account. Jadi ini contohnya adalah fungsi accept ya, dua dengan tipe data boolean. Jadi yang di return dengan tipe boolean ya. Jadi yang di return adalah boolean, yaitu true atau false, nilai yang dikembalikan. Baik, kita lanjutkan. A switch statement tests a value against a set of constant. The case constants must be distinct, and if the value tested does not match any of them, the default is chosen. The programmer need not provide a default. If there is no default, no action is taken if the value doesn't match any case constant. Few programs are written without loops. In this case, we might like to give the user a few tries. Nah, so the example is like this ya. Jadi contohnya ini ada fungsi accept ya versi ketiga ya, di mana eh, programnya ini ditulis menggunakan loop. Ada loop while ya. Kalau percobaan kurang dari 4 kali ya, maka outputnya muncul ya. Do you want to proceed? Yes or no? Ya. Kemudian nanti answernya dari jawaban dari user itu akan dimasukkan sebagai input menggunakan cin ya. Dan ini ya percobaannya itu akan diinkremen. Ini ya. Jadi kita lanjutkan di bukunya itu the while statement execute until its condition becomes false. Ya. Jadi loopingnya jalan terus sampai kondisinya itu bernilai false. Baik, kita lanjutkan di subbab 2.2.5 yaitu pointers, arrays, and loops. An array of elements of type char can be declared like this. Ya, ada char, ada nama variabelnya v, ini dengan eh, jumlah array-nya 6. Array of 6 character. Similarly, a pointer can be declared like this. Ya, jadi pointer to karakter. Jadi ada char, tipe char, kemudian ada tambahan tanda bintang. Ya, in declaration ini means of array of and ini ya bintang ini asterisk means pointer to. Jadi yang brace ini ya sudut kurung sudut ini itu berarti array of. Jadi ada array of dan pointer to. All arrays have 0 as their lower bound, so V has 6 elements, V0 to V5. The size of an array must be a constant expression. A pointer variable can hold the address of an object of the appropriate type. Yeah. In an expression, prefix unary asterisk mean contents of, and prefix unary n means address of. We can represent the result of that initialized definition graphically.
Consider copying 10 of element from one array to another. Jadi contohnya ya. Jadi copy ada array V1, indeksnya array V1 ya, tipenya integer, berisi 10 ya. Berisi 10 eh, integer. Ya, kemudian ada V2 berisi 10 integer juga. Seperti itu. Yang V1 itu isinya masih kosong, yang V2 ini isinya sudah didefinisikan. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini contoh kode programnya ya. This for statement can be read as set I to 0 while I is less than 10, copy the ith element and increment I. When applied to an integer variable, the increment operator plus plus simply adds 1. C++ also offers a simple for statement called a range for statement for loops that traverse a sequence in the simplest way. Ya, jadi eh, di C++ ada statement penulisan for yang lebih simple, yaitu range for statement. Ya, jadi for auto ini ya, auto x kemudian titik 2v ya. Jadi for each x in v ya. Jadi secara sintaks ya, ini khusus bahasa C++, tapi kalau kita pahami logiknya ya, for each x in v ini mirip dengan beberapa bahasa pemrograman high level yang populer digunakan hari ini. Ya, seperti misalkan eh, bahasa Python ya, seperti itu. Nah, ini ya. Jadi ada for lagi auto x ya. Jadi for each x di dalam eh, ini ya, beberapa value ini seperti itu. Baik, kita coba lihat penjelasannya. This range for statement can be read as for every element of V from the first to the last, place a copy in X and print it. Note that we don't have to specify an array bound when we initialize it with a list. The range for statement can be used for any sequence of elements. If we didn't want to copy the value from v into the variable x, would rather just have x refer to an element, we could write. Ya, jadi ini contoh cara penggunaan range for statement ya. Jadi ada fungsi namanya increment ya, kemudian ada array array v ini ya dengan nilai yang sudah ditentukan. Kemudian ada ini yang range for statementnya. Nah, kita lanjutkan. In a declaration, the unary suffix "n" mean a reference to. A reference is similar to a pointer, except that you don't need to use a prefix asterisk to get the value referred to by the reference. When used in declaration operator, such as asterisk and bracket ini ya, yang kurung siku, are called declarator operator. Contohnya ini ya, ada T, ini eh, variabel A dengan vektor N. Ya, ini bacanya array of entities. Ya, array dari N T. Ya, kemudian ada T bintang P. Ya, ini T bintang pointer to T. Ya, jadi pointer ke T. Ini ada reference to T, reference ke T. Ya, variabel L, R yang menjadi reference ke T. Kalau yang atas, variabel P menjadi reference to T. Kemudian ada FA, ya, jadi function ya, fungsi A, ya, T. Jadi
function taking an argument of type A, returning a result of type T. Jadi T sebagai type. Nah ini ya. We try to ensure that a pointer always points to an object so that dereferencing it is valid when we don't have an object to point, or if we need to represent the notion of no object available. For example, for an end of a list, we give the pointer the value null ptr, the null pointer. There is only one null pointer shared by all pointer types. Contohnya ya, ada double. Jadi ada apa? Double PD. Ini adalah pointer dengan tipe double ya. Kemudian ada LST dengan tipe uh, link ya, link record ini. Yang value-nya adalah null PTR. It is often wise to check whether a pointer argument actually points to something. Nah ini ya, jadi ada saran ya, periksa apakah pointer argumen itu dia mengarah pada sesuatu. Nah ini ya, contohnya ini ada fungsi count x. Ya. Jadi P is assumed to point a zero terminated array of char or to nothing. Ini ya. Kita lanjutkan di sini. Jadi note how we can move a pointer to point the next element of an array using plus plus. And that we can leave out the initializer in a for statement if we don't need it. The definition of count x assumes that the char pointer is a C style string. That is, that the pointer points to a zero terminated array of char. In older code, zero or null is typically used instead of null pointer. However, using null pointer eliminates potential confusion between integer, such as zero or null, and pointers, such as null pointer. Oke, jadi untuk topik ini mungkin agak membingungkan ya, atau kita perlu eh, pelajari lebih jauh ya. Jadi pointer ini di antara topik yang mungkin agak membingungkan bagi pemula adalah konsep pointer. Kalau array dan loop ini umum ada di banyak bahasa pemrograman high level. Nah, tapi pointer ini biasanya ada di bahasa pemrograman sistem level ya. Jadi pointer ya, kenapa ada pointer ya menggunakan tanda bintang ya, asterik ini ya, tanda bintang, kemudian ada tanda dan ini ya sebagai dereference ya, seperti itu. Jadi bintang artinya isi ya dari sebuah variabel, kemudian ada dan itu alamat dari sebuah variabel ya. Jadi eh, ini hanya memberikan gambaran ya bab ini tentang apa itu pointer dan seperti apa eh, ini ya implementasinya. Jadi pointer, array, dan loop. Baik. Kemudian selanjutnya ada user define types. We call types that can be built out of the fundamental types, the const modifier, and the declarator operators built-in types. C++ set of built-in types and operation is rich, but deliberately low level. They directly and efficiently reflect the capabilities of conventional computer hardware. However, they don't provide the programmer with high-level facilities to conveniently write advanced applications. Instead, C++ augments the built-in types and operations with a sophisticated set of abstraction mechanisms out of which programmers can build such high-level facilities.
The C++ abstraction mechanisms are primarily designed to let programmers design and implement their own type with suitable representation and operation, and for programmers to simply and elegantly use such types. Types built out of the built-in types using C++ abstraction mechanisms are called user-defined types. They are referred to as class and enumerations. Most of this book is devoted to the design, implementation, and use of user-defined types. The rest of this chapter presents the simplest and most fundamental facilities for that. Chapter 3 is a more complete description of the abstraction mechanism and the programming styles they support. Chapter 4 and Chapter 5 present an overview of the standard library. Since the standard library mainly consists of user-defined types, they provide examples of what can be built using the language facilities and programming techniques presented in Chapter 2 and Chapter 3. Baik, jadi eh, di bab 2.3 ini akan membahas user-defined type. Ya, jadi salah satu desain ya dari bahasa C++ ya, konsep desainnya. Di antaranya itu adalah eh, structure atau struct ya. Nah, seperti apa struct ini? Apakah kalian tertarik? Insya Allah akan kita bahas di sesi video selanjutnya. Ya, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Kita lanjut di sesi yang akan datang insya Allah. Sekian.